pengkhianatan di lingkaran dalam. Malam itu hujan deras mengguyur kota, menambah suasana suram di kantor gubernur. Dina duduk di mejanya menatap laporan harian yang tidak pernah habis. Andre yang biasanya penuh energi terlihat murung di sofa sambil memandangi ponselnya. "Kau kenapa, Andre? Tumben diam," tanya Dina, meletakkan dokumen dan menatap asistennya. Andre mendongak, ragu sejenak sebelum bicara. "Din, ada sesuatu yang harus kau tahu. Ini penting." Nada serius Andre membuat Dina cemas. "Apa itu? Jangan buat aku menebak-nebak." Andre menyerahkan sebuah berkas kepada Dina. "Aku baru saja dapat laporan dari tim investigasi internal. Salah satu orang kepercayaanmu, Rahmat, ternyata menjadi mata-mata bagi pihak lawan." Dina membeku, menatap nama Rahmat di laporan itu. Ia sulit mempercayai orang yang selama ini berdiri di sisinya justru menjadi pengkhianat. Keesokan paginya, Dina memanggil Rahmat ke kantornya. Rahmat masuk dengan senyum biasa, tidak menyadari bahwa dunia kecilnya akan hancur dalam beberapa menit. "Duduk," kata Dina singkat, suaranya datar namun dingin. Rahmat menuruti, meski ada keraguan di wajahnya. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Dina melempar laporan itu ke meja di depannya. "Bisa kau jelaskan ini?" Rahmat membaca cepat, wajahnya pucat seketika. "Bu Dina, ini tidak benar. Siapa yang memberi Anda ini?" Dina menatapnya tajam, penuh kemarahan yang terpendam. "Jangan bermain bodoh, Rahmat. Aku percaya padamu. Kau ada di sini sejak kampanye pertama. Kau tahu semua kelemahanku, tapi malah kau gunakan itu untuk menghancurkanku?" Rahmat menunduk, tidak bisa membalas tatapan Dina. Saya tidak punya pilihan, Bu. Mereka mengancam keluarga saya. Mereka tahu di mana anak-anak saya bersekolah. Mereka tahu jadwal istri saya. Saya hanya ingin melindungi mereka." Dina berdiri dari kursinya, tangannya mengepal. "Kau pikir aku tidak tahu bagaimana rasanya diancam? Aku juga punya keluarga, Rahmat. Tapi itu bukan alasan untuk menjual kepercayaan ini. Kau tahu apa yang aku perjuangkan, dan kau menikamku dari belakang." Andre, yang berdiri di sudut ruangan, ikut angkat bicara. "Kau sudah menghancurkan lebih dari sekadar kepercayaan, Rahmat. Kau membuat kami semua rentan." Rahmat mulai menangis, tangannya gemetar. "Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Saya benar-benar minta maaf, Bu Dina. Berikan saya satu kesempatan lagi. Tolong." Setelah Rahmat dikeluarkan dari ruangan, Dina memanggil tim inti untuk membahas situasi tersebut. "Rahmat tidak bisa dipercaya lagi. Aku ingin semua aksesnya ke data pemerintah segera diblokir." Perintah Dina kepada Herman, kepala tim keamanan. Herman mengangguk. "Tapi kita harus berhati-hati, Bu. Dia tahu terlalu banyak. Kalau dia bicara lebih banyak ke pihak lawan, situasi bisa bertambah buruk." Andre menambahkan, "Dan jangan lupa, beberapa staf lain mungkin sudah terpengaruh juga. Ini bisa jadi lebih besar dari Rahmat saja." Dina memijat pelipisnya, mencoba meredam kepalanya yang mulai berdenyut. "Kita harus melakukan audit penuh terhadap semua orang di tim ini. Aku tidak mau ada satupun pengkhianat tersisa." Namun, tidak semua orang setuju. Laila, kepala staf, merasa langkah itu berlebihan. "Dina, kita tidak bisa memperlakukan semua orang seperti tersangka. Ini bisa menghancurkan moral tim," protes Laila. Dina menatapnya tajam. "Dan apa yang akan menghancurkan moral lebih parah? Jika ada lagi yang membocorkan rencana kita ke pihak lawan, aku tidak akan mengambil risiko itu." Serangan balik dari pihak lawan. Tidak lama setelah Rahmat dipecat, pihak lawan mulai menggunakan informasi dari Rahmat untuk menyerang Dina. Beberapa data sensitif tentang rencana reformasi bocor ke media, termasuk strategi anggaran yang belum final. Dalam salah satu wawancara televisi, seorang anggota DPRD yang dekat dengan Pak Taufik secara terang-terangan menyebut bahwa Dina tidak kompeten mengelola timnya. Dengan adanya kebocoran informasi seperti ini, jelas bahwa pemerintahan Bu Dina tidak solid. Bagaimana rakyat bisa percaya pada pemimpin bahkan tidak bisa menjaga rahasia pemerintahannya? Kata anggota dewan itu dengan nada mengejek. Dina menyaksikan wawancara itu di ruang kerjanya, menggenggam cangkir kopi yang hampir pecah karena tekanan tangannya. Andre mencoba menenangkannya. "Din, jangan terpancing. Mereka hanya memanfaatkan situasi." Dina meletakkan cangkir itu dengan kasar. "Aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Andre. Mereka sudah terlalu jauh." Dina memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Ia mengadakan konferensi pers darurat untuk memberikan klarifikasi langsung kepada publik. "Beberapa hari terakhir, banyak informasi yang beredar tentang kebocoran di pemerintahan kami.
Saya ingin menegaskan bahwa kebocoran ini adalah hasil dari tindakan segelintir individu yang berusaha merusak reformasi yang kami perjuangkan, kata Dina dengan suara tegas. Namun, ia tidak berhenti di situ. Dina juga mengumumkan rencana besar untuk memperbaiki kepercayaan publik, termasuk dengan melibatkan pihak independen dalam audit pemerintahannya. Lawan-lawan saya mungkin mencoba menjatuhkan saya dengan cara-cara kotor, tetapi saya tidak akan mundur. Saya di sini untuk melayani rakyat, bukan kepentingan segelintir orang. Dampak emosional. Malam itu, Dina duduk sendirian di balkon rumah dinas. Hujan masih mengguyur, seperti menggambarkan suasana hatinya. Andre datang membawa 2 cangkir teh, lalu duduk di sebelahnya. "Kau baik-baik saja?" tanya Andre pelan. Dina tertawa kecil, meski ada kesedihan di matanya. "Menurutmu, aku baru saja kehilangan salah satu orang kepercayaanku. Sekarang semua orang memandangku seolah aku tidak bisa mengendalikan pemerintahanku sendiri." Andre menepuk bahunya. "Kau tahu, Din, menjadi pemimpin berarti harus siap ditikam dari segala arah. Tapi aku tahu satu hal, kau tidak akan menyerah." Dina tersenyum tipis. "Tentu saja tidak. Tapi aku tidak tahu apakah aku punya cukup tenaga untuk terus melawan." Andre menatapnya dengan serius. "Kau tidak sendiri. Kau punya aku, timmu, dan rakyat yang percaya padamu. Jangan pernah lupa itu." Malam itu, Dina memutuskan bahwa ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menghentikannya. Badai yang semakin kuat. Dina berjalan dengan langkah mantap menuju ruang kerjanya. Namun setiap langkah terasa semakin berat. Hujan yang tak kunjung reda seperti metafora bagi perasaan yang menggelora dalam dirinya. Setiap keputusan yang ia buat seolah menariknya lebih dalam ke dalam pusaran konflik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pengkhianatan terungkap. Beberapa hari setelah konferensi pers, saat Dina merasa sedikit lega karena publik mulai memberikan dukungan, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Seorang jurnalis yang memiliki hubungan dekat dengan tim Dina mengungkapkan bahwa ia menemukan bukti bahwa seseorang di dalam pemerintahan Dina telah bekerja sama dengan pihak oposisi untuk memperburuk citra pemerintahannya. "Bu Dina," suara Laila terdengar gugup dari ujung telepon. "Ada yang harus Anda ketahui. Kami menemukan bukti dari investigasi internal, sebuah pesan yang menunjukkan bahwa Rahmat bukan satu-satunya orang yang berkhianat." Dina menyimak dengan hati-hati, mencoba menahan emosi yang mulai meledak. "Siapa lagi, Laila?" tanyanya hampir berbisik. Laila menarik napas panjang. "Ada 2 orang lagi. Mereka terlibat dalam merencanakan kebocoran dokumen penting, dan mereka berada sangat dekat dengan Anda." Dina merasa dunia seolah berhenti berputar. Ini gila. Tidak mungkin ada 2 orang lagi di lingkaran dalamku yang bisa. "Mereka siapa?" Laila tidak menjawab langsung. Ada jeda panjang sebelum ia berkata, "Saya sudah melacak pesan-pesan itu. Salah satunya adalah Herman, kepala tim keamanan Anda." Dina merasa jantungnya berdetak cepat. Setiap kata yang terucap terasa semakin menekan dirinya. Herman, orang yang sudah bertahun-tahun menjadi bagian dari timnya. Ketika Dina membayangkan betapa dalamnya pengkhianatan itu, rasa marah dan bingung pun meledak. Konfrontasi dengan Herman. Hari itu juga, Dina memanggil Herman ke kantornya. Ruangan terasa sesak dengan ketegangan yang belum pernah ada sebelumnya. Ketika Herman masuk, ekspresinya tidak bisa disembunyikan. Ada kegelisahan yang mencuat di wajahnya, namun dia berusaha untuk tetap terlihat tenang. Dina langsung mengunci pintu dan berkata, "Herman, aku ingin mendengar penjelasanmu. Apa benar kamu yang membocorkan informasi sensitif ke lawan politikku?" Herman terkejut, namun segera menyembunyikan ekspresinya. "Bu Dina, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya sudah bekerja keras untuk Anda. Saya setia." Dina menatapnya tajam, tanpa rasa iba. "Jangan bohong padaku, Herman. Laila sudah menemukan bukti percakapan antara kamu dan pihak lawan. Kamu tahu lebih banyak dari siapapun di sini. Apa tujuanmu mengkhianatiku?" Herman terdiam sejenak. Matanya berkilat-kilat mencari cara untuk meyakinkan Dina. "Bu Dina, ini bukan tentang mengkhianati Anda. Ini lebih besar dari itu. Saya sedang melindungi keluarga saya. Saya terjebak dalam situasi yang lebih rumit daripada yang Anda kira." Dina menarik napas panjang, menahan gejolak di dadanya. "Kau pikir aku tidak pernah merasakan ancaman? Kau pikir aku tidak tahu apa yang rasakan ketika keluarga kita terancam, tapi aku tidak pernah mengorbankan prinsip-prinsipku untuk itu." Herman menghela napas berat, suaranya mulai serak. "Kamu tidak mengerti, Bu? Mereka sudah mengancam anak-anak saya, istri saya. Mereka mengatakan akan menghancurkan semuanya jika saya tidak melakukannya. Saya tidak punya pilihan lain."
Dina menatap Herman dengan penuh penyesalan. Kau punya pilihan, Herman. Tapi kau memilih untuk menjatuhkanku. Aku tidak bisa membiarkan orang sepertimu tetap di tim ini. Herman menundukkan kepala, air matanya mengalir. Saya minta maaf, Bu. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Saya akan pergi sekarang. Dina berdiri, suaranya tegas. Keluargamu mungkin aman jika kau keluar dari sini dan menghentikan pengkhianatan ini. Tapi jika kau tetap melawan, kami akan berhadapan dengan cara yang berbeda. Serangan dari semua sisi. Namun, masalah tak berhenti di situ. Pada saat yang sama, Pak Taufik dan beberapa anggota DPRD lainnya yang pro terhadap proyek lama mulai mengorganisir serangan media secara besar-besaran. Mereka menuduh Dina tidak kompeten dalam mengelola pemerintahan, merusak stabilitas politik, dan gagal melaksanakan janji-janji kampanye. Apa yang terjadi di pemerintahan ini? Gubernur baru justru memecah belah timnya sendiri. Suara Pak Taufik terdengar keras di televisi nasional. Dengan tegas, Dina menjawab, jika itu yang mereka sebut memecah belah, maka saya akan memecah belah ketidakadilan yang telah berjalan terlalu lama di negeri ini. Saya lebih baik memimpin dengan prinsip meski banyak yang tidak suka. Namun, tekanan terus meningkat. Demonstrasi semakin besar, dan dalam salah satu protes besar, beberapa pengunjuk rasa mulai menyerang kantor gubernur. Tak hanya dari luar, beberapa anggota tim Dina juga terlihat ragu. Beberapa menteri mulai meminta perubahan arah kebijakan demi menjaga hubungan politik mereka dengan pihak lawan. Krisis yang memuncak. Dina tahu bahwa waktunya semakin sempit. Ia merasa dirinya terpojok dari segala arah, baik dari dalam maupun luar pemerintahan. Namun, di dalam dirinya ada satu keyakinan yang tak bisa dipadamkan. Ia tak akan membiarkan semua yang telah diperjuangkannya hancur begitu saja. Di tengah krisis ini, Andre mendekati Dina di ruang kerjanya yang gelap. Din, kita tidak bisa terus seperti ini. Semua mulai runtuh di sekitarmu. Dina menatap Andre dengan tatapan penuh tekad. Kalau mereka pikir aku akan menyerah, mereka salah besar. Ini baru permulaan. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan semua yang telah aku bangun. Dina berdiri dan memandang keluar jendela. Hujan yang tak henti-hentinya turun kini terasa sebagai simbol perjuangannya. Dalam badai politik yang mendera, dia harus membuat keputusan besar yang akan menentukan masa depan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi seluruh rakyat yang berharap padanya. Di luar sana, badai politik ini terus menggulung, dan Dina tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Apakah ia akan mampu bertahan, ataukah ia akan jatuh di tengah gelombang yang begitu kuat?